Selamat pagi untuk kita semua. Tetap semangat ya dalam mempelajari materi daringnya. Kali ini kita membahas tentang menyusun dan menulis teks iklan, slogan, dan poster. Kita mulai dari yang pertama, yaitu teks iklan. Apa yang harus kamu lakukan untuk menyusun teks iklan yang baik? Yang pertama adalah mendeskripsikan objek teks iklan. Kamu tentukan objek yang akan kamu iklankan, misalnya sepeda, rumah, komputer, juga bisa dalam bentuk jasa seperti lowongan pekerjaan, atau juga bisa dalam bentuk kegiatan-kegiatan atau layanan masyarakat. Sebelum kamu membuat teks iklan, kamu harus deskripsikan terlebih dahulu objek yang akan kamu iklankan. Supaya apa? Supaya informasi yang kamu sampaikan itu lengkap. Dan kamu juga harus mempelajari produk atau jasa yang ingin kamu iklankan. Dan mengetahui produk pesaingnya. Bisa, kamu harus ketahui produk pesaingnya. Supaya apa? Supaya iklan yang kamu buat itu bisa menyaingi produk-produk yang lain. Kemudian kamu kumpulkan ide-ide yang menarik atau kreatif, dan dapat juga menambahkan gambar-gambar hasil kreasi sendiri. Hasil kreasi sendiri bisa kamu langsung tulis tangan atau tulis gambar atau dengan melukis. Bisa juga dengan menggunakan aplikasi, yaitu misalnya buat Photoshop, buat Illustrator, Corel Draw atau Corel Painter dan lain sebagainya, aplikasi yang berhubungan dengan gambar ya. Kamu juga dapat menggunakan aplikasi online seperti Sketchpad, Pencil App, lalu Sumo Paint, lalu Draw Island dan lain sebagainya. Itu adalah langkah yang pertama. Kamu harus deskripsikan dulu objekmu. Yang kedua, kamu tentukan media dan bentuk pemasangan iklanmu. Agar penyampaian iklan dapat mencapai sasaran, itu kamu harus kemas dengan penyajian yang memiliki beberapa faktor. Yang pertama, apa sasaranmu, siapa sasaranmu, lalu apa mediamu, bagaimana tempat dan daya pemikat yang akan diusung oleh sebuah iklan, lalu bagaimana pemasangan iklan itu sendiri. Kamu harus perhitungkan apakah kamu sampaikan iklan itu secara langsung atau tidak, atau melalui media apa, apakah media elektronik atau media cetak. Pilihan bentuk dan media ini akan mempengaruhi cara penyajian iklan serta biayanya juga ya. Semakin canggih media yang kamu gunakan, maka otomatis biaya yang akan kamu keluarkan juga pasti akan lebih mahal. Dan semakin tinggi kreativitas juga akan membuat iklan tersebut semakin mahal juga dan akan menarik perhatian pembaca atau pendengar. Yang selanjutnya, yang ketiga itu adalah mencatat isi pesan yang akan disampaikan. Kamu harus memperjelas apa tujuan yang akan kamu capai dalam teks iklanmu. Kamu perjelaskan pesanmu itu agar mendapat hasil akhir yang dikehendaki. Misalnya, kamu ingin orang menghubungimu, maka cantumkan nomor HP, nomor WA, atau email, atau media sosial. Orang ingin melakukan pembelian kepadamu atau bertanya tentang produk yang kamu berikan, kamu cantumkan nomor HP atau apapun yang bisa menghubungimu. Lalu tulislah isi pesan itu menggunakan pilihan kata yang menarik, sopan, sesuai dengan gaya bahasa iklan, yang pastinya kita sama-sama tahu harus bersifat persuasif. Lalu pilihan katanya juga tepat, menarik, sopan, agar bisa menarik perhatian sasaran iklan. Dan harus jujur, jangan dibohong-bohongi. Lalu menarik, jelas, dan juga tidak bertentangan dengan produk lain. Jangan kamu tentang produk lain ya. Ini tidak boleh dalam sebuah iklan. Jangan kamu sebutkan merek produk lain untuk kamu bandingkan dengan produkmu. Tidak boleh dalam sebuah iklan seperti itu. Lalu bahasa iklan itu juga harus singkat, padat, dan mudah dipahami. Harus berkonotasi positif dong. Kalaupun ada makna konotasinya, kamu harus konotasi positif, jangan konotasi negatif atau menjelek-jelekkan orang lain. Itu tidak boleh. Yang keempat, kamu menentukan judul teks iklanmu. Kamu buat judulnya. Judul akan membangkitkan keingintahuan sasaran iklan. Judul teks iklan dapat berupa misalnya nama produk, nama jasa, atau nama kegiatan. Kamu buatlah judul ini semenarik mungkin.
supaya orang yang melihat iklanmu tertarik, ya, sehingga sasaran iklanmu tepat. Yang selanjutnya, yang kelima, setelah kamu tentukan judul, kamu dapat isi yang mau kamu sampaikan, selanjutnya adalah menyusun kerangka teks iklan. Bila objek yang telah kamu tentukan, ya, susunlah kerangkanya. Kerangka ini berguna agar kamu bisa menyusun teks itu secara tepat dan efisien. Ya. Kerangka teks disusun itu berdasarkan struktur yang sudah kita bahas di minggu lalu. Ada 3, yaitu judul, nama produkmu atau nama jasamu, dan juga deskripsi. Di bagian deskripsi kamu bisa cantumkan di dalamnya namamu atau alamat pengiklanan. Seperti tadi, misalnya orang mau menghubungimu dari mana, nah itu harus ada dalam sebuah iklan. Jangan sampai kamu buat iklan tapi tidak ada nomor yang akan dihubungi tentang produk atau jasamu. Nah, nanti iklanmu itu sia-sia. Karena orang tidak tahu di mana harus mencari tahu tentang produk tersebut. Nah, pada saat membuat iklan juga kamu bisa memperhatikan tata letak, ya. Tata letak itu sangat mempengaruhi di mana kamu letakkan iklan tersebut. Harus di tempat yang orang lewat, pasti tempat strategis. Yang kedua, ukuranmu. Semakin kecil iklanmu, maka semakin kecil kemungkinan orang akan melihat. Maka usahakan iklan itu, kalau mau buat iklan itu harus lebih besar dia gambarnya atau ukurannya. Yang selanjutnya, tulisannya menarik. Lalu jenis hurufnya atau fontnya, ya yang kreatif dong jenis fontnya, ya kan. Lalu yang selanjutnya, visualmu atau tampilan iklanmu itu bagaimana, menarik atau tidak. Lalu yang selanjutnya, media yang kamu gunakan. Kalau kita bandingkan media elektronik dan media cetak, mana yang lebih enak melihatnya? Ya pasti media elektronik, ya, karena ada gambar, ada gerak, ada suara juga di dalamnya, yang pasti akan lebih menarik daripada iklan yang dibuat di dalam media cetak, karena iklannya diam, hanya berbentuk gambar dan kalimat. Yang selanjutnya, yang keenam, membaca dan meneliti kembali teks iklanmu. Apa yang kamu lakukan di sini? Jika teks iklan yang kamu susun itu telah selesai, teliti dan cermati kekurangan dari teksmu. Jika ada kekurangannya, maka kamu wajib untuk memperbaiki teksnya. Supaya apa? Supaya teks yang kamu buat itu bisa menarik dan tidak memunculkan bahasa-bahasa yang tidak dimengerti oleh orang lain. Jika ada menurutmu bahasa yang tidak sesuai, maka kamu perbaiki. Kamu lihat teks iklannya benar atau tidak, sasarannya sudah tepat atau belum. Nah, begitulah, itulah langkah yang terakhir untuk membuat teks iklan. Yang selanjutnya, slogan. Yang pertama adalah menentukan fungsi teks slogan. Teks slogan berfungsi untuk, ya, ada beberapa, yaitu mendidik masyarakat, memacu semangat, cita-cita, ataukah propaganda politik. Nah, tentukan fungsimu untuk mau ngapain itu sloganmu. Yang kedua, ketahui secara pasti tujuan utamamu. Kepada siapa? Apakah kepada anak-anak, kepada remaja, atau kepada orang dewasa sekalipun. Nah, ini kita lihat syarat-syarat penulisannya. Yang pertama, jelas. Hubungan antar ungkapan yang dipilih dan objek yang dislogankan itu harus jelas. Teks slogan itu misalnya lampu merek Philips antara sifat lampu yang menerangi. Nah, ini harus berhubungan. Misalnya terus terang, terus terang. Nah, itu adalah salah satu contoh slogan, ya, yang mempunyai hubungan antara lampu dan sifatnya. Si lampu itu bersinar, maka harus terang, dan kejelasan makna itu harus kuat. Yang kedua, singkat. Kata-kata yang dipilih harus singkat, tapi bisa mengungkapkan pesan yang ingin disampaikan. Artinya padat dong maknanya, bukan hanya singkat saja, tapi juga padat. Yang ketiga, persuasif. Persuasif itu apa? Kata-kata yang digunakan dalam teks slogan harus bersifat mengajak atau membujuk, untuk mengajak perhatian atau membuat si pendengar slogan tersebut menjadi semangat, menjadi termotivasi dengan apa yang kamu sampaikan dalam sloganmu. Yang selanjutnya, ini bisa kita lihat contoh-contoh slogan yang ada.
Yang pertama, pendidikan membawa kebahagiaan. Yang kedua, belajarlah karena pintar itu penting. Yang ketiga, bersekolah untuk memulai masa depan yang cerah. Ini contoh slogan pendidikan ya. Contoh lain misalnya, pendidikan adalah pintu awal menuju kesuksesan. Nah, itu membuat orang singkat ya. Bahasanya singkat tapi padat makna atau syarat makna. Begitu dia. Langkah-langkah untuk menyusun poster kita lihat. Yang pertama, menentukan jenis teks poster yang akan dibuat. Jenis-jenis poster yang sudah kita bahas itu sebelumnya, ada poster niaga, ada poster penawaran, ada poster kegiatan, ada juga poster pendidikan, ada juga poster hiburan atau poster layanan masyarakat. Ini kamu tentukan teks poster mana yang akan kamu buat. Nah, itu dia. Pilih salah satu dari jenis poster itu. Yang kedua, memilih kata yang tepat dan unik untuk disusun menjadi kalimat yang menarik. Ya, sama seperti iklan dan slogan tadi, kamu gunakan bahasa yang tepat, bahasa yang unik, sehingga postermu itu tadi bisa menarik perhatian pembaca. Ya, yang selanjutnya, menyusun kata-kata tersebut menjadi kalimat poster. Ya, kalimat poster itu sama seperti iklan dan slogan juga, kamu harus buat singkat, efektif dan juga menarik sehingga postermu itu mudah diingat oleh orang lain. Yang selanjutnya, yang keempat, kamu lengkapi kalimatnya dengan gambar yang menarik ya. Kita ketahui bersama bahwa unsur dari poster itu adalah gambar dan kata-kata atau kalimat. Nah, itu dia. Maka di dalam poster kamu harus buat gambarnya. Kalau dalam slogan tadi tidak perlu pakai gambar, ya. Tidak perlu pakai gambar. Dalam iklan juga perlu gambar supaya orang tertarik dengan iklan yang akan kamu sampaikan. Baik. Itu materi yang akan kamu bahas dan akan kamu pahami. Di sini ada tugas ya. Yang pertama itu buat masing-masing satu iklan, slogan dan poster dengan tema pilihan. Nah, ini tema yang bisa kamu ambil untuk membuat iklan, slogan dan postermu. Yang pertama bisa tentang kesehatan, bisa tentang pendidikan, bisa tentang lingkungan, teknologi dan juga keluarga. Boleh kamu misalnya iklannya tema kesehatan, slogannya tema pendidikan, posternya tema lingkungan, boleh. Yang pasti satu iklan, satu slogan dan satu poster. Kamu bisa gunakan tulisan atau dalam media cetak. Kamu juga bisa membuatnya di media elektronik. Bagi yang bisa mengedit di CorelDRAW, bisa kamu buat iklan media cetak ya, dalam bentuk gambar elektronik. Bisa kalau misalnya kamu bisa kreatif ya. Pokoknya gunakan kreativitasmu sebaik mungkin. Yang harus dipedomani, iklan, slogan dan postermu itu harus orisinal, harus asli dan belum pernah dimuat di media manapun. Jangan sampai kamu membuat iklannya nanti, slogan dan posternya kamu buat yang sudah pernah ada. Tidak boleh ya, karena akan berpengaruh nanti ke penilaian. Yang kedua, kamu gambarkan di buku gambar bagi yang mau buat di buku gambar, atau kalau mau buat dalam bentuk media elektronik atau mau gambar di laptop atau mau kreatif di laptop atau komputer atau handphone bisa juga. Tapi kamu harus perhatikan unsur gambarnya, unsur kata-katanya. Nah, itu dia. Lalu kalau kamu buat iklan-iklan di media elektronik, kamu mau buat unsur gerak dan suaranya boleh. Ya, pokoknya gunakan kreativitasmu yang pasti yang belum pernah ada. Ya, kalau barangnya yang sudah pernah ada nggak masalah. Yang pasti iklannya nggak boleh. Iklan, slogan dan posternya nggak boleh yang pernah ada. Misalnya kamu mau buat iklan tentang jam tangan merek Seiko misalnya, tapi yang belum pernah ada iklannya. Nah, itu dia. Kalau barangnya yang sudah pernah ada tidak masalah. Tapi iklannya harus iklan yang sesuai dengan kreativitasmu. Begitu dia. Ini nanti kamu kerjakan, lalu kamu kumpulkan
bersamaan seluruhnya minggu depan hari Rabu paling lama, karena hari Senin di situ nanti kamu akan lanjutkan menggambar dan membuat iklan, slogan dan posternya ya. Karena agak susah menggambar, maka Bapak berikan waktu 1 minggu. Jadi hari Senin nanti kita tidak ada masuk materi, kamu langsung saja nanti menggambar iklan, slogan dan posternya, sekaligus kamu kirimkan nanti di hari Rabu minggu depan. Begitu, tetap semangat untuk kita semua. Terima kasih juga karena sudah mengikuti pembelajaranmu dengan baik. Jika ada nilaimu yang belum memadai di rapot bulan pertama, boleh menghubungi Bapak juga supaya nilaimu itu bisa diperbaiki. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi.